Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan asal-usul Gunung Senuju dari Kota Sambas. Gunung Senuju terletak di dekat muara daerah Sejangkung, berkisar belasan kilometer dari Kota Sambas. Gunung ini terbentuk karena konflik antara dua daerah yang memperebutkan satu wilayah. Pemimpin dari daerah Sebatu bernama Datuk Siba, dan pemimpin dari daerah Senuju bernama Ki Sinu. Keduanya adalah seorang petapa. Awalnya, dua daerah itu menjalin hubungan baik. Mereka tidak pernah memiliki masalah yang sampai memecah belah hubungan mereka. Hubungan mereka seperti kumbang dan bunga yang saling menguntungkan satu sama lain. Apabila ada masalah, mereka saling membantu. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara mufakat. Di suatu hari, pemimpinan daerah Sebatu yaitu Datuk Siba dan pemimpin daerah Senuju yaitu Ki Sinu pergi berburu bersama. Mereka berburu tidak jauh dari desa. Tak disengaja, mereka menemukan daerah atau wilayah yang sangat subur. Di wilayah tersebut, tumbuh berbagai jenis tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Tanahnya subur dan berdekatan dengan muara besar. Wah, subur sekali daerah ini. Banyak tumbuh-tumbuhan dan hewan berdekatan dengan muara, seru Datuk Siba. Bagaimana kalau kita buat pemukiman saja di sini? Usul Ki Sinu. Datuk Siba setuju. Mereka pun pulang ke desa masing-masing. Keesokan harinya, Ki Sinu berhendak pergi ke desa Sebatu menemui Datuk Siba. Dia ingin membicarakan tentang pembagian wilayah yang ditemukan dekat muara besar kemarin. Datuk, bagaimana pembagian wilayah yang ada di dekat muara besar itu? Tanya Ki Sinu. Oh, itu soal mudah. Karena aku yang menemukannya terlebih dahulu, jadi wilayahku lebih besar dari wilayah milikmu. Lagi pula, wargaku lebih ramai daripada wargamu, jawab Datuk Siba. Ki Sinu menjawab dengan memukul meja Datuk Siba. Mana boleh seperti itu, kita harus bagi rata wilayah itu. Tidak boleh ada kurang, tidak boleh ada lebih. Perdebatan berlangsung lama. Ki Sinu langsung pulang meninggalkan desa Sebatu. Di tengah perjalanan, dia berpikir untuk mendapatkan wilayah yang sama rata. Keesokan harinya, pergi lagi ke desa Sebatu untuk menemui Datuk Siba. Sesampainya di rumah Datuk Siba, Ki Sinu langsung mengusulkan pendapat untuk menyatukan daerah mereka menjadi satu. Tetapi Datuk Siba menolak pendapat tersebut. Ki Sinu pulang dengan perasaan marah. Di rumahnya, sepulang dari desa Sebatu, dia langsung memikirkan cara untuk merebut wilayah dekat muara tersebut. Ternyata, di saat kepulangan Ki Sinu, Datuk Siba juga memikirkan untuk merebut desa Senuju. Di suatu malam, seluruh warga desa Sebatu menyerang desa Senuju. Tetapi di tengah perjalanan, mereka bertemu warga dari desa Senuju yang juga ingin menyerang desa Sebatu. Tidak sampai di desa, peperangan dimulai di antara desa Sebatu dan Senuju. Peperangan itu tidak dapat dielakkan. Satu persatu, warga desa Sebatu dan Senuju tewas. Warga dari kedua desa itu yang tersisa tidak lebih dari setengah warga dari warga desa awal. Perbincangan pemimpin dari kedua daerah terjadi saat peperangan. Ki Sinu berkata, Datuk, daripada berperang yang dapat memakan banyak korban, lebih baik kita selesaikan dengan secara lain. Tapi dengan cara yang bagaimana? Tanya Datuk Siba. Lebih baik kita berlomba membuat gunung di wilayah dekat muara besar itu. Saya akan membuat di sebelah selatan muara, dan kamu membuat di sebelah utara muara, jawab Ki Sinu. Baiklah kalau begitu cara yang terbaik, ujar Datuk Siba. Lomba tersebut selama 1 bulan.
Barang siapa yang gunungnya lebih tinggi, dia yang menang dan berhak memiliki daerah tersebut. 2 hari berlalu, lomba membuat gunung pun dimulai. Dengan sangat gigih, seluruh warga desa Sebatu mengumpulkan batu dan tanah. Begitu pula dengan warga desa Senujuh. Setelah 2 minggu perlombaan, gunung-gunung yang mereka buat pun sudah tinggi. Gunung keduanya kurang lebih sama tinggi. Minggu ketiga tiba, ketinggian gunung mereka masih sama. Kisinu berpikir di dalam hati saat bekerja. Kalau seperti ini, kedudukan dan ketinggian gunung milikku dengan gunung miliknya akan sama. Setelah berpikir panjang, ia menemukan sebuah ide. Hari esok ditunggu oleh Kisinu. Setibanya di hari esok, ia langsung memerintahkan warga desanya membentangkan tinggi kain yang berwarna kehitam-hitaman agar tampak lebih tinggi. Selesailah tugas warga desa Senujuh dan waktu tinggal 2 hari saja. Warga dari Sebatu masih bekerja keras. Salah seorang dari warga desa Sebatu melihat gunung dari warga desa Senujuh sudah tinggi. Dia bernama Sigih. Dia langsung melaporkannya kepada pemimpinnya, yaitu Datuk Siba. "Datuk, saya tadi tidak sengaja melihat gunung desa Senujuh. Tampaknya sudah lebih tinggi daripada gunung kita, sedangkan waktunya tinggal 2 hari lagi," seru Sigih kepada Datuk Siba. "Oh, sudah tidak ada harapan lagi," ujar Datuk Siba. Mereka pun menyerah dan tidak menyelesaikan gunungnya. Karena kalah, Datuk Siba merasa malu karena gunungnya setengah jadi. Dia pun langsung menggelamkan gunung miliknya tersebut di muara besar dekat tempat ia membuat gunung. Datuk Siba sangat kecewa. Hingga suatu ketika ia mengetahui kebohongan dari Gunung Kisinu. Ternyata yang tinggi hanyalah kain hijau kehitam-hitaman yang menyerupai pohon-pohon rimbun. Datuk Siba sangat marah. Dia lalu bersumpah kepada desa Senujuh untuk hilang selama-lamanya setelah ia meninggal dunia. 2 tahun berlalu. Desa Senujuh bertempat di dekat muara yang dibuat gunung oleh warga Senujuh tersebut. Di saat itu juga, Datuk Siba jatuh sakit dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Sesuai dengan sumpahannya, desa Senujuh hilang, tetapi gunung yang dibuat warga desa Senujuh tidak hilang. Karena di dalam sumpah Datuk Siba tidak tercantum untuk menghilangkan gunung yang dibuat warga desa Senujuh. Karena gunung itu dibuat oleh warga Senujuh, hingga saat ini gunung itu dinamakan Gunung Senujuh. Kesimpulannya adalah, nama Senujuh diambil dari nama sebuah desa yang membuat gunung tersebut. Nah, demikianlah asal-usul Gunung Senujuh dan mitos yang mengelilinginya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik. Oke, sampai di situ dulu kisah cerita Gunung Senujuh dari Kota Sambas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.